Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Langsung saja, yang terhormat Bapak Dr. MPD selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi olahraga serta teman-teman kelas penjaskes RD 18 yang saya banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa melakukan diskusi virtual seperti ini. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Hartina sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi virtual hari ini. Adapun topik atau materi yang akan dipresentasikan oleh kelompok 5 yaitu tentang kepemimpinan atau leadership. Tunggu saya bagikan layarnya. Oke, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Saudara Amin Ade Saputra. Cek. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oleh moderator saya Amin Ade Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian pertama yaitu pengertian kepemimpinan. Secara sederhana, apabila berkumpul 3 orang atau lebih, kemudian salah seorang di antara mereka mengajak teman-temannya untuk melakukan sesuatu, entah itu nonton film, bermain sepak bola, dan lain-lainnya. Sederhana, karena ada unsur mengajak dan mengkoordinasi, ada teman dan ada kegiatan dan sasarannya. Beberapa definisi dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, Coons dan O'Donnell mendefinisikan bahwa kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi kelompok sehingga mau bekerja dengan untuk meraih buat kelompoknya. Yang kedua, dasar 77 kepemimpinan mengaruhi orang-orang lain untuk lebih berusaha mengerahkan tenaga dalam tubuh orang lain. Yang ke George R. Terry, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang untuk yang dilihat oleh para ahli tersebut adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Saya serahkan moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu teori dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin harus mengerti tentang teori kepemimpinan agar nantinya mempunyai referensi dalam menjalankan sebuah organisasi. Beberapa teori tentang kepemimpinan antara lain, yang pertama yaitu kepemimpinan sifat atau yang biasa disebut trait teori. Teori sifat ini berkembang pertama kali di Yunani kuno dan Romawi yang beranggapan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan diciptakan. Yang kemudian teori ini dikenal dengan The Gretma Theory. Dalam perkembangannya, teori ini mendapat pengaruh dari aliran perilaku pemikir psikologi yang berpandangan bahwa sifat-sifat kepemimpinan tidak seluruhnya dilahirkan, akan tetapi juga dapat dicapai melalui pendidikan dan pengalaman. Keith Davis merumuskan 4 sifat umum yang berpengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi, yaitu kecerdasan, kedewasaan, dan keluasan hubungan sosial, motivasi diri dan dorongan prestasi,
dan sikap hubungan kemanusiaan. Lanjut, yang kedua, teori kepemimpinan perilaku dan situasi. Berdasarkan penelitian, perilaku seseorang pemimpin yang mendasarkan teori ini memiliki kecenderungan kedua arah atau kedua hal, yaitu yang pertama yang disebut dengan konsiderasi dan yang kedua struktur inisiasi. Lanjut, yang ketiga, teori kewibawaan pemimpin. Kewibawaan merupakan faktor yang penting dalam kehidupan kepemimpinan. Sebab dengan faktor itu, seorang pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain, baik secara perorangan maupun kelompok, sehingga orang tersebut bersedia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin. Yang keempat, teori kepemimpinan situasi. Seorang pemimpin harus merupakan seorang pendiagnosa yang baik dan harus bersifat fleksibel, sesuai dengan perkembangan dan tingkat kedewasaan bawahan. Dan yang terakhir, yaitu teori kelompok. Agar tujuan kelompok atau organisasi dapat tercapai, harus ada pertukaran yang positif antara pemimpin dan pengikutnya. Oke, next. Tipe-tipe kepemimpinan. Silakan. Berhubung teman saya sedang berhalangan, jadi saya yang paparkan. Tipe-tipe kepemimpinan atau leadership. Yang pertama yaitu tipe karismatik. Yang kedua yaitu tipe paternalistik. Yang ketiga tipe otoriter. Yang keempat tipe militeristik. Dan yang kelima tipe demokrasi. Fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan ada 6, yaitu sebagai perencanaan, pemrakasaan, pengendalian, pendukung, penginformasi, dan pengevaluasian. Teman-teman yang aktif mikrofonnya mohon di-mute dulu. Kita lanjut. Sifat-sifat yang terdapat dalam kepemimpinan, yaitu yang pertama, capacity atau meliputi kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan bicara, keaslian, dan kemampuan nilai. Yang kedua, achievement, meliputi gelar keserjanaan pengetahuan, keberhasilan, dan olahraga. Yang ketiga, responsibility, meliputi mandiri, berinisiatif, tekun, agresif, percaya diri, dan berkeinginan untuk maju. Yang keempat, participation, meliputi aktif, kemampuan bergaul, dapat bekerja sama, dan mudah menyesuaikan diri, serta humoris. Yang kelima, status, atau kedudukan sosial, ekonomi, dan ketenaran. Dan yang terakhir, situasi, meliputi mental dan status yang baik. Oke, lanjut. Keempat, ciri pimpinan yang keempat itu ciri kepemimpinan yang pertama yaitu penglihatan sosial. Artinya, suatu kemampuan untuk melihat dan mengerti gejala-gejala yang timbul dari sehari-hari. Yang kapan berpikir abstrak. Dalam arti seorang pemimpin harus intelijensi yang tinggi, dan menganalisa dan memutuskan adalah yang terjadi dalam sehingga bermanfaat dalam. Yang ketiga, seimbang, di mana orang yang mudah naik darah membuat ribut, menandakan emosinya belum mantap dan
Ini saya kembalikan ke moderator. Oke, next. Masalah-masalah dalam kepemimpinan dibagi menjadi 3. 1. Kurangnya koordinasi. Koordinasi yang dimaksud yaitu kurangnya koordinasi dalam program kerja koordinasi antara pemimpin. Yang kedua, pengkaderan. Diartikan sebagai sebuah proses menghasilkan orang yang diharapkan akan memegang peran penting pemerintahan, yaitu berupa rekrutmen pemerintahan kader. Yang ketiga, praktik organisasi. Praktik organisasi dibagi menjadi 2. A. Rasa hormat, martabat, kebebasan perorangan. Masalah ini berhubungan dengan cara organisasi memperlakukan anggotanya. B. Kebijakan praktek personel. Masalah ini berkenaan dengan etika pegawai, pemberian gaji, kenaikan pangkat, pendisiplinan, dan masalah pensiun anggota organisasi. Oke. Adapun kesimpulan dari materi kelompok 5 tentang kepemimpinan atau leadership yaitu kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki integritas atau kepribadian, intelektual atau pengetahuan, intelijensi atau spiritual, skill, kemampuan, keahlian, memiliki power atau dapat mempengaruhi orang lain, mau belajar, mendengar, dan yang paling utama siap dikritik. Apabila ketujuh dari esensi atau hakikat kepemimpinan tersebut telah dimiliki oleh seorang pemimpin, maka pemimpin tersebut akan arif dan bijaksana. Dan juga kepemimpinan atau leadership sangat bermanfaat dalam membangun karakter dan melatih skill seseorang. Semakin cepat dilatih, maka semakin banyak dan kuat karakter yang terbentuk, serta skill yang dikuasai. Nah, saran untuk teman-teman, kepemimpinan bukanlah merupakan sebuah bakat, tapi sesuatu yang dapat ditemukan oleh setiap orang. Jadi, janganlah teman-teman merasa tidak percaya diri, karena kepemimpinan bisa didapatkan dan dikembangkan oleh siapapun. Yang terakhir, sangat diperlukan sekali jiwa kepemimpinan pada setiap pribadi manusia. Jiwa kepemimpinan itu selalu dipupuk dan dikembangkan, paling tidak untuk memimpin diri sendiri. Nah, demikian isi presentasi dari kelompok 5 tentang kepemimpinan atau leadership. Semoga apa yang kami katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong dimaafkan, karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Saya akan membuka sesi tanya jawab atau diskusi untuk 3 orang penanya di Syam Oke setelah ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambat saya. Terakhir penanya ketiga, Rahma. Ayo. Oke. Kirim di Syam Oke itu subjeknya sesuai nah. Reni itu subjeknya penanya pertama untuk kelompok 5. Musakir penanya kedua untuk kelompok 5 dan Rahma penanya ketiga untuk kelompok 5 supaya nanti forum diskusinya tidak amburadul. Satu pertanyaan, satu forum diskusi. Oke.